Assalamualaikum, selamat menyaksikan interaksi antara negara-negara ASEAN. Hubungan antar negara ASEAN semakin diperlukan seiring dengan munculnya berbagai macam kebutuhan yang berbeda-beda dari setiap negara anggotanya, baik kebutuhan sosial, politik, ekonomi, maupun bidang lain yang menuntut negara untuk melakukan kerjasama antar negara ASEAN. Nah, berikut faktor pendorong dan penghambat kerjasama antar negara ASEAN. Yang pertama, faktor pendorong. Kesamaan dan perbedaan sumber daya alam. Seperti contoh, beberapa negara yang menghasilkan minyak bumi membentuk organisasi yang bernama OPEC. Contoh dalam hal perbedaan sumber daya alam, Indonesia mengekspor hasil pertanian ke Singapura. Sebaliknya, untuk memenuhi kebutuhan Indonesia mengimpor beras dari Myanmar dan Thailand. Pendorong yang kedua, kesamaan dan perbedaan wilayah atau kondisi geografis. Seperti contoh, negara-negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara membentuk kerjasama melalui organisasi ASEAN. Bentuk kerjasama ASEAN. Nah, ada 3 bentuk kerjasama ASEAN. Yang pertama, di bidang sosial dan budaya. Yang kedua, di bidang politik dan keamanan. Yang ketiga, di bidang pendidikan. Mari kita lihat bentuk kerjasama ASEAN di bidang sosial dan budaya. Di bidang sosial, yang pertama berkaitan dengan pembangunan sosial. Yang kedua, berkaitan dengan membantu pada kaum wanita dan pemuda dalam usaha pembangunan. Yang ketiga, menanggulangi masalah-masalah perkembangan penduduk. Yang keempat, pengembangan sumber daya manusia. Yang kelima, peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang keenam, program peningkatan kesehatan, termasuk kepada makanan dan obat-obatan. Yang ketujuh, pertukaran budaya, seni, juga festival film ASEAN. Nah, pada saat pembukaan Asian Games yang kemarin, Indonesia sebagai tuan rumah mempersembahkan keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Kesepakatan di bidang pariwisata ASEAN atau ASEAN Tourism Agreement. 9. Penyelenggaraan pesta olahraga. Yang kedua, apa sih kerjasama di bidang politik dan keamanan? Berikut penjelasannya. Pertama, berkaitan dengan Traktat Bantuan Hukum Timbal Balik bidang pidana. Yang kedua, Konvensi ASEAN tentang pemberantasan terorisme. Yang ketiga, pertemuan para menteri pertahanan yang bertujuan mempromosikan perdamaian dan stabilitas kawasan. Yang keempat, penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Yang kelima, kerjasama pemberantasan kejahatan lintas negara. Yang keenam, kerjasama di bidang hukum, bidang migrasi, konsultan, dan serta kelembagaan antar parlemen. Secara umum, tujuan pembentukan kerjasama ASEAN di bidang politik dan keamanan untuk menjaga keamanan dan stabilitas antar negara ASEAN. Nah, yang ketiga di bidang pendidikan. Apa saja sih bentuk kerjasama di bidang pendidikan? Berikut penjelasannya. Yang pertama, ASEAN Council of Teachers Convention atau ACTT. 2. Penawaran beasiswa pendidikan antar negara ASEAN. 3. Beasiswa pendidikan ASEAN Jepang. 4. Menyelenggarakan Olimpiade Pendidikan Antar Negara ASEAN. Oke, sekian pembahasan tentang bentuk-bentuk kerjasama antar negara ASEAN.
Makasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.